Saya Karena tidak ini pernah merusak membela jemaah orang. dari dulu. Si Saifuddin, si Pute, ya gerombolannya Amir Wijaya, gerombolannya Reda. Jangan sampai ini menjadi gerombolannya kami. Ya, itu terserah Pak Paul saja. Saya tidak pernah, begini Pak Paul, saya tidak pernah membela teman untuk membenarkan sesuatu. Karena mereka itu Katolik, kita berbeda. Mereka itu punya aturan gereja sendiri. Saya nggak pernah mencampuri urusan mereka. Mau Dia gereja mau- sendiri, mau di apa? Ini kalau dia Nah, itu terserah Pak Paul lah. Iya. Kalau nggak rela ya terus terserah Pak Paul. Itu haknya Pak Paul. Saya nggak bisa potong Iya, gitu. makanya. Iya. Cuma kalau saya Pak pribadi, Bombong merenungkan kalau Pak Bombong bilang masih berdosa, waduh, saya curiga Pak Bombong sudah lahir baru atau belum itu. bukan, kita manusia ini suatu saat kita berbuat Ya, dosa. apa-apa. Kadang kita marah. Pokoknya Ya. ini sih pesan saya. Renungkan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 dan baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Lengkapi dengan Galatia 5 ayat 16 dan 17. Itu kan terjemahan itu begini, Pak Paul. Kita lihat kembali Saya ke baca bahasa terjemahan asli. aslinya kok. Ya Kan silakan, bahasa Yunani. nggak apa-apa. Ya nggak Iya, apa-apa. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu untuk menghancurkan EDIS banyak sekali koalisi-koalisi yang dibentuk. Banyak sekali polikardus-polikardus yang membentuk timnya sendiri untuk melawan EDIS serta untuk merebut donatur-donatur EDIS. Dan di antara orang-orang yang menyerang EDIS ada satu kelompok yang cukup menarik perhatian teman-teman. Kelompok apa itu? Yaitu kelompok gerombolan si berat. Gerombolan orang-orang yang pernah ada di top, ya, pernah terkenal di masanya. Orang-orang yang pernah mendapatkan donatur-donatur besar, tetapi sekarang hanya dianggap sebagai figuran. Hanya dianggap sebagai NPC kalau di game. Jadi kelompok ini isinya ada Pak Bombom, Rudy Iskariot, dan Paul Jang. 3 nama yang dulu pernah sangat disukai oleh Laskar Polikardus. 3 nama yang dulu paling sering didonasi oleh para donatur Islamophobia. 3 orang yang dianggap sebagai perwakilan dari apologet Kristen. 3 nama ini harus kita akui pernah top di masanya. Rudy Iskariot pernah sangat terkenal. Itulah dia bisa bangun rumah anak terong, ya, yang berubah jadi rumah pribadi. Paul Jang pernah sangat top. Bahkan masuk TV, beritanya di mana-mana. Bisa membuat ya, Koni Bakri, Pak Ponto, mantan kepala Kabais ya, terus Brigjen Purnawirawan Junias Tobing. Nah, ini 3 orang ini bisa jadi apa ya, kayak karyawan dibuat. Jadi anggota di channelnya Paul Jang. Jadi narasumber tetap dibuat oleh Paul Jang. Bayangkan, dia pernah ada di topnya gitu, pernah ada di puncak. Begitu juga dengan Pak Bombom yang 4 tahun lalu itu sempat sangat terkenal karena bisa live 16 jam non-stop. Ya, bayangkan, 16 jam live
duduk, makan, ya, beraktivitas semua dari kursinya. Terkenal sekali Pak Bom Bom. Nah, jadi 3 orang ini berkoalisi melawan yang namanya Edis serta header-headernya. Dari awal, dari kemunculan kelompok ini bulan lalu, saya sudah agak bingung gitu. Ini 3 orang ini setahu saya dulu cakar-cakaran. Cakar-cakaran mereka teman-teman. Dulu, Rudi Iskariot nggak terima donaturnya diambil Paul Jang. Dia cakar Paul Jang. Paul Jang nggak terima donaturnya diambil Pak Bom Bom. Dia serang Pak Bom Bom. Begitu juga dengan Pak Bom Bom. Ya. Dia hujat, dia hina Rudi Iskariot yang dia sebut sebagai penyembah Yudas. Begitu juga dengan Paul Jang, ya, yang dia hina. Jadi mereka ini saling hina-menghina, tiba-tiba kok jadi bareng. Banyak netizen nanya ke saya dan saya bilang, ya kita lihatlah berapa lama bertahan ini. Kan antara 2 saja. Duluan tumbang atau duluan berhasil numbangin Edis. Betul nggak? Kalau mereka berhasil menumbangkan Edis, pasti ujungnya grup ini akan bubar. Karena mereka akan kembali rebutan donatur. Sekarang ini karena ada musuhnya Edis, ya, mereka bersatu. Nanti begitu Edis tumbang, donaturnya bisa direbut, mereka akan saling cakar-mencakar untuk mendapatkan donatur-donatur itu. Atau yang kedua, Edis berhasil bertahan, mereka yang duluan ribut sendiri. Mereka yang akan ribut sendiri. Dan terbukti teman-teman, belum sampai sebulan dari saya ngomong ya. Ini baru mau sebulan teman-teman. Pak Bom Bom dan Paul Jang resmi berantem lagi. Resmi ribut lagi. Loh kok bisa gitu kan? Nah, ini yang menarik. Ya. Salah satu biang keroknya adalah kasus RK. Pak Bom Bom sampai detik ini, dia membela apa yang dilakukan oleh RK, karena sekali lagi, dia butuh RK. Dia butuh RK untuk melawan Edis dan header-header. Kalau sampai RK tumbang, kalau sampai RK tidak lagi muncul, ya, ini akan jadi kelemahan bagi kelompok anti Edis. Apalagi RK berperan penting untuk mengkebiri, untuk menjauhkan orang-orang Katolik dari mendukung Edis tarian ini, mendukung Edis dan headernya. Ya, jadi sangat dibutuhkan peran dari RK ini. Dan itu membuat Pak Bom Bom nggak punya pilihan selain ya harus mendukung apa yang dilakukan RK, termasuk perselingkuhan, perjinahan yang dia lakukan. Dan menurut Paul Jang ini nggak sesuai dong. Apapun ceritanya, perjinahan itu dosa besar. Dan Paul Jang tidak terima ada orang yang berzina di dalam kubu mereka. Kenapa? Karena ini perjuangan atas nama agama. Kalaupun berhasil menang mengalahkan Edis, ya, apakah ini bisa bertahan? Kelompok yang dibentuk dari orang yang baru melakukan perjinahan, belum mengaku salah, belum bertobat, ya, dengan entengnya masih ada di dalam kelompok tersebut. Ini membuat Paul Jang marah dengan Pak Bom Bom, ya, karena kan 3 orang ini bisa dibilang ketua fraksi masing-masing gitu ya. Pak Bom Bom bawa timnya, Rudi Iskariot bawa timnya, Pak Bom Bom bawa teman-temannya juga, dan salah satunya ya RK ini. RK kan dibawa sama Pak Bom Bom di dalam koalisi anti-Edis ini. Nah, jadi Pak Bom Bom diminta tanggung jawab nih, gimana bereskannya ini. Pak Bom Bom dengan gampang bilang lah, namanya manusia pasti bersalah dong gitu kan. Paul Jang bilang, oh nggak bisa gitu dong. Ya nggak bisa. Kita ini sudah ditebus oleh Yesus. Tanda orang yang bertobat, tanda seorang Kristen sejati adalah dia tidak mengulangi dosa-dosanya, karena dia menghargai keselamatan yang sudah diberikan oleh encus ini. Nah, ini menarik. Ini menarik teman-teman. Oke, dan kita akan nonton bagaimana keseruan 2 kelas berat ini ya. Karena kalau secara ukuran badan 11-12 ini teman-teman. Paul Jang dan Pak Bom Bom, itu 11-12 nih. Secara berat badan, ya, secara tinggi, wah imbang. Ya, Paul Jang lebih tinggi sedikit, tapi Pak Bom Bom lebih berat. Ya, lebih berat. Lebih lebar, baik ke depan maupun ke samping. Ini menarik, kelas berat. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan saksikan pertarungan kelas berat ini. Tapi supaya makin seru, jangan lupa harus ditemani oleh Maudi Madu teman-teman ya. Madu yang baik untuk kesehatan tubuh kalian. Silakan di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Ya, ini ada madu akasia, ada madu teos. Saran saya coba madu hutan Aceh ya, lagi kosong teman-teman. Saking larisnya, produksi kita habis terus itu.
Hutan Aceh itu paling nikmat, paling mantap. Silakan dicoba ya, biasa ketagihan. Dan kita juga jualan kopi teman-teman ya. Ini kok teman-teman kadang-kadang lupa kalau kita jualan kopi. Masih banyak yang beli kopi dari luar ya. Padahal sekali lagi ya, silakan dicoba teman-teman. Mungkin setiap orang punya kopi yang jadi favorit dia. Setiap orang sudah punya langganannya. Tapi saran dari saya, coba dites dulu. Mana tahu lebih cocok dengan kopi yang kita produksi ini. Silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Dituntun Roh Kudus, kita nggak berdosa lagi. Kalau kamu masih berdosa lagi, ada yang salah tuh dengan kehidupan iman kamu tuh. Kalau kamu masih mikir zina nih, otak kamu masih mikir jorok. Kalau kamu masih mikir maling, kalau kamu masih pengen kaya, kamu masih ada yang salah tuh. Berarti Pak Paul sekarang sudah, jadi Pak Paul dan pengikut Pak Paul sudah tidak berdosa semua ya? Kalau pengikut saya kan nggak tahu, saya kan hanya mengajarkan dan menjadi teladan. Ajarkan nih loh, kita hidup sederhana. Uang pun kita nih, uang saya semua saya habiskan. Jadi kalau Pak Paul ngomongin orang ini dosa enggak? Ngomongin orang? Enggak dong. Menjudge, menghakimi orang? Enggak, saya nggak menghakimi orang, saya kasih tahu. Tadi sudah gitu menghakimi orang tuh tadi? Enggak, saya Enggak dosa bilang juga kalau ya? kamu rumah tanggamu udah berantakan, kalau kamu sudah berzina, stop. Itu bukan Tapi menghakimi, sudah kalau itu ketahuan aturan. berzina, kalau udah ketahuan berzina. Sudah ketahuan berzina. Tapi saya baru tahu nih loh, seorang hamba Tuhan ini bilang saya Pak kan Paul tidak melihat dia berdosa. lagi berzina esek-esek, kan saya nggak lihat. Berarti Pak Paul dalam Alkitab itu, Pak Tetapi Paul, kan istrinya sendiri sudah menyebutkan perzinahan itu. Dan bahkan di dalam perzinahan itu kan mulai dari itu tadi, pikiranmu. Sekarang si RK sendiri saja bukan, masalah sudah suci nih. sayang sama orang perempuan lain. Berarti Pak Paul Iya ini orang suci ya, di dunia Pak Paul orang termasuk orang suci ya. Itu aja. Orang suci, saya tidak berdosa. Ya kalau tidak berdosa berarti Dosa suci artinya dong. apa dosa? Mana ada dosanya suci? Dosa itu artinya apa coba? Perbuatan dosa. Ya dosa itu artinya apa? Perbuatan yang menyalahi. Menyalahi apa? Yang Tuhan tidak suka. Ayatnya di mana? Loh, kalau kan hamartia, hamartolos itu kan dosa Iya, apa perbuatan. artinya coba? Sekarang kan dosa perbuatan yang tidak sesuai dengan ini yang Tuhan larang. Makanya kalau baca Coba menurut Pak Paul apa? Saya mau belajar dari Pak Paul dulu. nih, dosa itu anomia. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa itu ketika kamu tidak punya hukum. Hukum itu apa? Hukum itu hukum kasih, ya kan? Hukum yang utama dan utama, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ya kalau, iya dong. Kok ketawa? Ya sudah lanjut ya itu dosa ya sudah. Iya, Ya, sudah. belajar kalau baca Alkitab itu jangan dikarang, bunyinya apa kita Enggak. turutin. Jadi dosa itu apa itu kayak ngomong itu ngarang semua, itu salah. Bukan, itu ayat Alkitabnya itu loh. Mana, di mana Dosa ayatnya? itu yang melenceng, contoh Dari kita mana berbuat ayatnya? dosa. Ayatnya di mana? Loh, dosa itu kita Nah, iya, melanggar ayatnya di apa mana? yang Tuhan ikan. Contoh Ayatnya Keluaran di mana? 20 ayat 1 sampai 10, Baca Matius ayatnya di 22 mana, ayat coba? 37 sampai Bunyinya nggak begitu, 40. Sebentar bunyinya. Yang pertama kita berbuat, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita berbuat dosa. Kalau kita tidak mengasihi manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi manusia, kita menjudge, Tadi saya menghakimi, ngomong kita apa berbuat tadi? dosa. Lah, Sebentar tadi saya ngomong dulu, itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kemudian Yesus katakan hukum yang terutama adalah hukum kasih, bukan belas kasihan. Sekarang saya lihat Pak Paul ini menjudge orang, Matius 7 ayat 1 dan selanjutnya. Yang kejas di mana? Ya tadi Pak Paul tidak melihat dengan saksi hidup. Pak Paul hanya mendengar dari salah satu pihak. Terus Pak Paul bilang RK selingkuh. Jangan Istrinya kita sudah menghakimi bilang. Pak Paul. Kan istrinya sudah bilang. Iya, Pak Paul Dari chat dekat sama WhatsApp-nya RK istrinya. sudah membuktikan demikian. Enggak ada itu. Ada. Nggak bisa Pak Paul, itu urusan Ada. mereka keluarga. Sebentar, kita boleh berdiskusi ya. Jangan kita melihat dari salah satu istrinya, harus mereka berdua itu yang selesaikan Pak Paul. Jangan Sekarang kita, begini, bisa saja mereka udah, emosi Pak Paul. Anggap tidak ada koitus, tidak ada penis masuk vagina ke perempuan lain. Kalau istrinya sendiri bicara sudah begitu. busuk, ya, istrinya sendiri sudah nggak respect, ya kan? Lalu kita mau terus ya di situ, nggak boleh. Bukan, karena Nggak belum boleh. terbukti Pak Paul. Saya ini kan Iya, tetap belajar nggak boleh, hukum tetap juga. nggak boleh. Istrinya saja sudah nggak respect. Udah kita anggap nih, tidak ada koitus penis masuk vagina ke orang lain. Ya,
Dari kata dari WhatsAppnya si RK sama si perempuan lain itu sudah nggak benar tuh. Nih kan? Jadi begini teman-teman yang di bawah ya, saya tidak respect dengan Pak, meskipun kita berteman ya, kalau ajaran berbeda nggak apa-apa, sepakat untuk tidak sepakat. Teman-teman netizen nanti yang menilai, Pak Paul mengatakan bahwa dia sudah tidak punya dosa, sudah diselesaikan bayar lunas, ya. Jadi saya berbeda. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 8, ini saya baca ya teman-teman ya, saya baca ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu aja, silakan renungkan. Iya, maka 1 Yohanes 3 ayat 9 gagal dong. Coba baca. Bukan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Lo baca dong. Ayat 1 Yohanes 1, tangan satu sama 1 lain. Yohanes 3. Ya oke, saya bisa kasih ayat banyak. Enggak, Pak Paul salah tafsir Pak Paul ini. Oh, salah tafsir gimana sih? Iya, entar saya baca ya. Nggak mungkin saya Dari salah ayat 8 tafsir. ya. Dari ayat 8 ya. 1 Barang Yohanes 3 ayat siapa? 9 aja. Iya, nggak bisa satu ayat Pak, nggak bisa satu ayat begitu. Ya satu pasal aja baca satu pasal. Enggak, 2 ayat saja. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Iya itu kan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pak Paul, ini kalau begini manusia semua, kalau kita sudah anak Tuhan Yesus, berarti kita semua sudah berdosa ini. Loh, Pak Bobo masih berdosa nggak? Loh, kita ini kan selalu manusia ini kan jatuh dalam dosa, Iya, Pak berarti Paul. kan Makanya kita dari Allah. sebentar, kan Berarti masuk, tidak makanya dari kan ada Allah. doa Ayat sebentar. salah 1 Yohanes 3 ayat 9. Iya, tapi kan ada doa Bapa kami, minta ampun terus. 1 Yohanes 3 ayat 9 bunyinya gimana tadi? Iya, anak Allah secara, tapi gini, bentar ya. Sebentar dulu, saya lihat dia punya penafsiran aslinya dulu. Sebentar. Ini yang mau diputar-putar kemana-mana ketemunya itu. Bukan. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Ini contoh di Paulus pasal bicara dalam Galatia, saya baca ya. Di Galatia 5 ayat 17 dan selanjutnya. Ini Paulus ya, Paulus katakan ya. Mulai dari 16. Iya, dari 16 saya baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya Pak Paul, dari semua ini keinginan daging Pak Paul bisa lewati semua? Bisa dong. Oke, Pak Paul tidak pernah marah? Marah itu apa definisinya marah?
Enggak, maksudnya marah kepada orang. Nih, Ada ya, kebencian. bilang apa tentang marah? Enggak, Boleh enggak, marah, perbuatan tapi daging. jangan berdosa. Iya, Kita enggak. bilang toh. Bukan Kalau berdosa, kamu boleh jangan marah. sampai matahari terbenam. Ya, Betul? Itu, boleh marah. definisi Terus marah. Mazmur 1, ya Mazmur 1 ayat 4 Iya. juga ya. Iya Ya toh. sekarang begini, percabulan sih tidak ya, kecemaran. Kan Pak Paul kan tidak tahu masalah sebenarnya. Pak Paul tadi sudah menjudge orang punya masalah. Sudah gampang, istrimu sudah tidak respect dengan kamu. Nggak bisa Pak Paul. Manusia itu Di penuh tempat dengan. kami aturannya begitu. Kalau kamu sudah cemas, Ya, itu kalau Pak kamu Paul sudah- lah, kalau kamu jangan sudah- menghakimi. Kalau istrimu sudah nggak respect, kamu stop dulu. Gitu. Pak Paul. Dia- Nah ini Tapi kalau perseteruan. kamu mau apa-apa. Tapi kalau kalau istrimu aja nggak respect, lalu kamu mau suruh orang dengerin kamu, Nggak bisa, itu harus duduk dua-dua Pak Paul. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo udah terserah. Kalau itu Perseteruan. kalau dia tidak tampil di masyarakat. Saya tanya Kalau Pak Paul. dia Pak Paul sendiri. pernah perseteruan dengan orang nggak atau perselisihan? Pernah nggak? Oh, sering. Nah itu dosa. Bukan. Loh, kok bukan? Karena orang yang menyelisih saya, bukan saya yang menyelisih orang. Iya, kan di sini kan Loh, Pak Paul bukan kan dong. ada. Masa terus orang mau pikiran cabul sama Nggak saya? perseteruan dengan orang. Pak Paul pernah nggak perseteruan dengan orang? Orang berseteru, tapi kan penyebabnya orang itu bukan saya. Saya kan tidak berseteru. Iya, Pak Paul berseteru Saya sama kan mereka nggak? saya- Nggak. saya kan- Berselisih nggak? Saya kan tidak bertikai, dia yang bertikai dengan saya. Tahu nggak bedanya? Kalau dia marah sama Pak Paul pernah marah sama orang nggak? Marah. Sini nggak boleh marah. Boleh. Sampai matahari terbenam. Pak Paul pernah ada punya kepentingan diri sendiri nggak? Nggak punya. Roh pemecah ada nggak? Nggak ada. Terus sekarang Pak Paul ada baku campuri orang punya masalah, itu kan roh pemecah. Bukan. Saya kasih tahu. Oh bukan dong. Kamu sudah luput sama istrimu. Kamu diem dulu. Enggak. Ya itu kalau Pak udahlah. mau boleh begitu terserah. Tapi kalau saya sih sudah ada bukti. Saya nggak bukan bela Pak Paul. Jadi, Saya bukan itu bela. semua terserah ya. Itu terserah. Terserah ya. Tapi saya nggak mau, Jadi, saya orangnya. orang, kalau sudah manggil sayang-sayang sama perempuan lain bukan istrinya, buat saya itu sudah zina. Nah sekarang yang bilang sayang-sayang siapa? Pokoknya, Istrinya ngomong. Loh, ini kan si RK sama si pacarnya itu udah sayang-sayangan. Nggak, maksudnya yang bilang itu siapa? Istrinya RK. Ini ada bukti WhatsApp-nya ini loh. Ya yang bilang itu siapa? Nah, ini ada bukti WhatsApp-nya. Bawa bukti WhatsApp-nya itu dari siapa? Ya dari istrinya RK. Dari istrinya RK. Kasih ke Pak Paul. Kasih ke Pak Ya, Paul. buktinya adalah. Oh, berarti Pak Paul juga nih ada selidiki nih. Istrinya kemudian tidak setuju, istrinya kemudian tidak respect. Dari situ saja kamu. Tidak. Saya penasaran ini. Istrinya RK kasih ke orang ke Pak Paul, lapor ke Pak Paul, begitu. Pokoknya saya jangan nanti jadi merembet kemana-mana. Pokoknya buat saya. Enggak, saya penasaran bro. Kalau istrimu Saya saja teman. tidak respect sama kamu, mendingan kamu stop. Apalagi Enggak, dari istrinya bukan. sudah ada Pak Paul statement, dia Pak Paul berzina. sudah masuk ke dalam urusan orang. Minta maaf saudaraku. Saya sebagai sahabat bilang nggak usah. Enggak. Jangan, Jadi Pak Paul. Saya bilang RK harus stop. Kalau Nggak istrimu bisa, saja Pak sudah Paul. nggak respect, kamu mendingan stop dulu. Ah ini Pak Paul ada itu dosa Pak Paul kalau marah Saya nggak ada dendam. urusannya dengan RK, saya nggak punya, saya kenal aja enggak kok. Ya tapi kenapa larang RK? Ini sudah masalahnya, dia ngaku-ngaku dia apologet. Nggak bisa, RK nggak ada hubungan, dia nggak ada hubungan dengan Pak Paul, nggak ada itu. Nggak Saya ada. juga nggak punya hak untuk atur dia, nggak ada. Nggak ada. Tetapi Itu kita urusan dia boleh dengan ngomong. Tuhan. Karena Oh, enggak. penghakiman itu urusannya Tuhan, bro, Jadi Pak bukan Gembong kalau kita. ada pendeta Cina pun boleh gitu. Ada pendeta Cina boleh. Ya semua pendeta terserah siapa, pendeta mau orang apa juga jadi nggak apa-apa. Ya udah, itu berarti itu sudah kita udah beda. Mungkin saya nggak mau berteman dengan Pak Gembong lagi lain kali. Kalau pendeta maksudnya pendeta Nah Cina. ini udah masalah stick buat saya, ini udah masalah bahaya sekali. Saya tidak peduli dengan Tritunggal Oneness, tapi kalau udah masalah perzinahan, Perzinahan, pendeta atau perzinahan? Segalanya. Nggak maksudnya pendeta atau perzinahan. Ya, Pendeta nggak atau apa-apa. perzinahan? Mungkin Pak Bom boleh, tapi mungkin ini. Nggak, mungkin kalau perzinahan saya nggak pernah benarkan perzinahan Pak Paul. Perzinahan itu saya nggak mau. Ya, ini informasi saya sudah pasti benar. Tapi terserah Pak Oh, Bom, begitu. dan saya nggak akan bongkar-bongkar sampai kemana-mana. Pak Tidak, Bom begini, mau Pak percaya, Paul. nggak apa-apa. Tapi Begini, Pak mungkin Paul. terakhir kali Saya nggak masuk pernah. Pak Bom, saya tidak pernah setuju kalau ada seorang istri menggugat suaminya
mendingan kamu diem dulu. Kalau kamu sebagai pendeta, kalau kamu sebagai apologet, kamu diem dulu. Kalau kamu masih di sana, buat saya kamu nggak tahu diri. Begini Pak Paul, saya nggak pernah, sudah saya bicara dulu ya, saya nggak pernah mendukung masalah perzinahan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus melihat dari dua sisi dan kita tidak bisa Mau mencampuri. dua sisi, mau tiga sisi, begitu. Pak ini Paul suami kasih saya istri bicara saling dulu, berhubungan, Pak saya Paul. stop. Pak Paul jangan emosi, Pak Paul. Pak Paul ini sudah berdosa loh, sudah emosi, sudah berdosa Emosi sih. ini. Kok emosi sih? Habis saya belum bicara selesai, Pak Paul sudah Bukan, potong. karena Pak Bambang ngomongnya muter-muter dari tadi. Bukan muter, Tahu nggak bukan esensinya muter. apa? Kalau orang suami istri, kalau dia jemaat biasa, dia tidak tampil di permukaan, kita harus jaga dua-duanya. Tapi kalau dia Gini, sudah gini. tampil ke permukaan, kamu diem dulu. Bukan kamu pergi dari gereja, kamu diem dulu, jangan banyak ngomong. Nah begini, Kamu begini, stop saya dulu. ngomong dulu ya, Kamu harus saya ngomong ya. bereskan dulu masalahmu dengan istri. Saya, gini Pak Paul, saya ngomong dulu. Saya nggak pernah mendukung namanya perzinahan. Itu Tuhan paling marah dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tuhan paling marah perzinahan. Itu bahkan 7 kekejian di mata Allah. Oke? Silakan. Amsal 6, 16 ayat 19 itu ya. Jadi itu Tuhan paling benci. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tadi kan Pak Paul saya tidak dengar kurang bagus. Maksudnya Pak Paul saya bilang kira bukan pendeta, tapi Pak Paul tadi bilang perzinahan. Saya nggak pernah membenarkan perzinahan, Pak Paul. Minta maaf saudara, ya. Saya nggak pernah. Cuma saran saya, kita nggak bisa mencampuri. Pak Paul bukan jemaatnya mereka. Mereka kan berbeda dengan kita. Kita ini Protestan, mereka Katolik. Biarkan saja mereka punya urusan di gereja mereka. Begitu Pak Paul maksud saya. Kita nggak usah atur. Enggak. Kalau ini masalah iman Kristen, jadi menurut saya kita nggak Beda Pak Paul, Kalau jangan. udah urusan perzinahan buat saya stop. Kalau udah urusan rumah tangga, pendeta kalau dia sudah bercerai, sebaiknya dia stop dulu. Kalau ya pendeta kalau sudah bercerai dia stop dulu. Beda, Protestan dan Katolik Keluarganya aja beda nggak Pak respect sama Paul. dia. Ya. Jadi kalau keluarganya aja udah nggak respect, bagaimana orang mau respect? Ya biarkan saja lah mereka lah, kan mereka Katolik kan ada aturan mereka tuh, Ya aturan nggak apa-apa. gerejanya Saya kan juga mereka. boleh ngomong kan. Saya kan boleh ngomong. Saya kan boleh ngasih Iya tahu. boleh nggak apa-apa. Kamu kalau nggak Boleh, berani boleh. diomongin jangan tampil di multimedia, jangan tampil di media sosial kalau kamu nggak berani dikritik orang. Iya kan? Ya, tapi itu kan Iya. urusannya dia kan. Lo mau saya ngeritik itu mulut saya kok, iya kan? Ya, Saya nggak suka kok. ya. Saya nggak suka kalau ada rumah tangga, ya kamu sendiri nggak beres dalam rumah tanggamu, lalu kamu mau keluar tentang Yesus, bikin malu, gitu loh. Apalagi di situ sudah benar-benar sudah ada indikasi perzinahan dan itu sudah dibuktikan oleh istrinya, ya kan? Jadi buat saya RK stop dulu. Ini pesan saya. Tapi kalau Pak Bom tidak setuju, mungkin ini terakhir kali ya saya tempat Pak Bom. Saya kalau masalah begini strict buat saya. Gitu loh. Saya sangat begini, sekali Pak dalam Bom. masalah keluarga. Saya begini, saya Karena tidak ini pernah merusak membela jemaat orang. Tuhan dari dulu. Si Saifuddin, si Putih, ya gerombolannya Amir Wijaya, gerombolannya Reda. Jangan sampai ini menjadi gerombolannya kami. Ya, itu terserah Pak Paul saja. Saya tidak pernah begini Pak Paul. Saya tidak pernah membela teman untuk membenarkan sesuatu. Karena mereka itu Katolik, kita berbeda. Mereka itu punya aturan gereja sendiri. Saya nggak pernah mencampuri urusan mereka. Mau Dia gereja mau- sendiri, mau di apa? Ini kalau dia Nah itu terserah Pak Paul lah. Iya. Kalau nggak rela ya terus terserah Pak Paul. Itu haknya Pak Paul. Saya nggak bisa potong Iya, gitu. makanya. Iya. Cuma kalau saya pribadi, Pak Bambang saya- merenungkan kalau Pak Bambang bilang masih berdosa, waduh saya curiga Pak Bambang sudah lahir baru atau belum itu. bukan, kita manusia ini suatu saat kita berbuat Ya, dosa. nggak apa-apa. Kadang kita marah. Pokoknya Ya. ini sih pesan saya. Renungkan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 dan baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Dilengkapi dengan Galatia 5 ayat 16 dan 17. Itu kan terjemahan itu begini Pak Paul. Kita lihat kembali Saya ke baca terjemahan bahasa asli. aslinya kok. Ya Saya kan silakan. bahasa Yunani. Nggak apa-apa. Ya nggak Iya, apa-apa. saya kan dosen teologi, saya kan mengajar. Ya udah ya nggak apa-apa. Tapi saya Saya udah tahu bahasa baca aslinya. dari berbagai terjemahan. Saya udah baca. Iya, tadi mau diputar-putar mau terjemahan apapun artinya sama begitu. Kamu sudah Jadi berarti kalau orang Kristen semua termasuk, malah di dalam pokoknya di dalam LAITB dikata lagi, berarti kan udah nggak berarti lagi. di begini Pak Paul, berarti di jemaatnya Pak Paul termasuk Pak Paul itu orang suci ya, nggak ada dosa lagi ya. Kita sudah tidak berdosa. Oh ya sudah itu nggak apa-apa. Kita berbeda nggak apa-apa lah.
Iya, tapi Namanya, kalau masalah percinahan, kalau Pak Bom Bom dengan keluarga percinahan, ya mungkin ini terakhir kali. Enggak, saya tidak pernah membela begini Pak Paul. Saya tunjukkan ayatnya ya. Begini Pak Paul, saya baca ya. Nggak perlu, cukup. Enggak, saya baca ya. Saya nggak pernah Terima kasih, Pak membenarkan Bom Bom. perjinahan. Saya nggak mau buang waktu Ya, baik. dengan orang-orang yang nggak lurus dengan firman Tuhan hidupnya. Oh iya, makasih juga. Ya, nggak masih. Saya juga tidak mau bergabung dengan orang munafik mencampuri orang punya keluarga. Sorry ya. Kita berbeda nggak apa-apa toh, betul nggak? Saya baru tahu nih ada orang mengaku dia tidak berdosa, berarti dia orang suci dong. Silakan kalian tanya sama kalian punya pendeta. Apakah ada Paulus orang suci? Kelas berat teman-teman ya. Nah ini yang buat seru nih. Sayangnya Paul Jang cepat sekali dia keluar teman-teman. Belum ada maki-makian ya. Ini baru gesekan-gesekan kecil. Baru gesekan kecil. Nah ini harus dikompor-kompori dulu nih, dikipas-kipas dulu nih biar makin panas ya, kedua belah pihak ini, supaya di pertemuan berikutnya itu bisa saling beri ya serangan yang lebih keras gitu. Atau mungkin sudah bisa berbalas pantun dari sekarang. Nah, ini kita akan kipas-kipasin karena memang kerjaan kita ngipas-ngipasin seperti ini ya. Jadi kompor dulu kita teman-teman. Itulah nama kita, bakul kompor gitu. Jadi Pak Bom Bom mengatakan bahwa ya ini kan pribadi dia, mau gimana, ngapain kita bahas. Ya, yang kita bahas ini agama masalahnya Pak Bom Bom. Yang kita bahas agama, bukan tentang masakan ya. Bukan tentang mekanik gitu. Kalau kita ini adalah perkumpulan mekanik-mekanik atau mungkin kumpulan yang hobi balap gitu kan, yang hobi balap. Masalah hubungan pribadi kamu dengan istrimu kita nggak akan urus. Selama skill kamu jadi mekanik jago, ilmu kamu banyak, pengetahuanmu, informasimu banyak, kita akan terima kamu. Tapi circle kita ini adalah circle agama. Agama dan akhlak nggak bisa dipisahkan. Karena sekali lagi, akhlak manusia ya, itu bisa tahu mana baik dan buruk ya dari agama. Gimana manusia itu bisa tahu membunuh itu dosa, ya, mencuri itu dosa kalau bukan dari agama? Orang zaman dulu membunuh itu hal yang biasa teman-teman. Kalian lihat ya, zaman-zaman dulu tuh, sebelum Masehi, orang saling bunuh kan. Orang saling bunuh kok dengan gampangnya gitu. Karena mereka nggak tahu yang dilakukan itu sesuatu yang sangat berdosa. Nggak tahu. Agamalah yang membuat mereka jadi tahu. Loh, artinya dulu nggak ada agama? Ada agama. Cuman penyebarannya belum semasif ya setelah Masehi dan tidak segencar sekarang yang semua orang sudah tahu. Yang paling belum tahu agama ya paling yang kayak di pedalaman Papua, yang di hutan gitu kan. Nah, itu yang belum tahu. Itulah kenapa yang di dalam pedalaman itu masih ada tuh. Kalau nggak ada hujan gitu kan, mereka masih berpikir dewa marah. Karena dewa marah, persembahkanlah orang buat persembahan kepada dewa. Itu kan masih ada yang seperti itu. Itu dosa besar nggak? Saya tanya kalian. Kalian persembahkan anak orang kepada dewa, itu dosa besar nggak? Itu dosa besar teman-teman. Tapi mereka nggak merasa mereka bersalah kan? Karena agama nggak ada. Agama nggak ada, karena agama ini artinya apa? Tidak rusuh, kan gitu, tertib, tidak rancu, tidak kacau. Agama kan artinya itu, tidak kacau. Oke? Jadi sekali lagi, agama ini pasti sama akhlak akan lengket. Akan lengket. Jadi Pak Bom Bom nggak bisa bilang, oh itu kan pribadinya RK. Halo? Memang kita yang penting udah nasihati sebagai teman. Tapi kan kita juga bisa melihat, wah si teman ini nggak mau bertobat, udah jaga jarak. Jaga jarak teman-teman. Kita pun, sekali lagi, apakah di apologet Islam nggak ada yang aneh-aneh? Ada teman-teman. Tugas kita nasihati, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Kalau dinasihati juga masih bandel, ya sudah, kita jaga jarak. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Kalau Ustadz Wafi bilang, hindari Bang Jul. Karena dekat sama dia, berteman sama dia, kita kecipratan dosanya nanti. Kita bisa kecipratan dosanya. Ada orang berzina teman-teman, itu tetangganya tuh kena dosanya semua tuh. Betul nggak? Apalagi ini teman kita. Keciprat juga kita dosanya. Jadi kita nasihati, kalau memang nggak bisa berubah, ambil jarak. Ambil jarak teman-teman, itu yang paling benar. Oke? Jadi Pak Bom Bom, enggak, dia malah terus mendukung RK, karena RK masih bisa dipakai untuk melawan Elis Tarian ini. Ini yang disesalkan. Ini yang buat Paul Jang ngamuk. Ya, dan Paul Jang pun kita tahulah ajarannya juga memang sesat. Mengatakan dia tidak berdosa, padahal setiap hari buat dosa.
dari cara dia ngomong, cara dia menyakiti orang lain, ya. Dari diskusi ini membuat Pak Bom Bom sakit hati, RK sakit hati, itu kan sudah dosa. Nggak mungkin ada manusia itu lepas dari dosa. Even Yesus sendiri, ya. Menurut keyakinan saya, ya, Yesus sendiri juga berdosa. Dosa itu kan apa ya? Bisa yang sengaja, bisa yang tidak sengaja. Kalau di Kristen bilang apa? Dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Betul nggak? Ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak. Nah, yang tidak ini yang seperti apa kan gitu. Ini yang perlu dibahas. Nggak mungkin ada manusia luput dari dosa, teman-teman. Omongan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti akan ada yang sakit hati. Akan ada yang merajuk. Akan ada yang tersinggung. Saya ngomong sama Kores, ya, kadang-kadang malah sebelahnya yang tersinggung. Sering kejadian gitu. Kita tegas saja, ada yang nggak senang. Itulah hidup. Itulah hidup, teman-teman. Penuh dengan gesekan-gesekan yang sebenarnya, ya, itu hal remeh, tapi bagi sebagian orang itu bisa jadi hal besar. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin luput dari yang namanya dosa. Tetapi kita bisa minta ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni. Karena sekali lagi, selama itu dosa yang tidak mendatangkan maut, maka Allah akan memberikan pintu tobat bagi orang yang menyesal dan mau bertobat, mau berubah. Ya. Umat Muslim dalam setiap sholatnya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Umat Muslim sadar bahwa kita manusia adalah tempatnya salah. Beda dengan mereka. Merasa dosanya sudah ditebus, merasa dirinya suci gitu kan. Jadi Paul Jang ini merasa setelah dia dosanya ditebus oleh Yesus, maka hidupnya suci terus sampai sekarang, ya, dari dia ditebus sampai sekarang dia tidak melakukan lagi dosa. Padahal kita tahu seberapa banyak dosa yang sudah dilakukan Paul Jang. Korupsi-korupsi yang dia lakukan, yang sudah ditampilkan oleh kelompok herder, kelompok Galarua sendiri, yayasan yang dia bentuk, sudah mengungkap berapa banyak penipuan yang dilakukan oleh Paul Jang ini. Korupsi yang dilakukan Paul Jang ini. Berapa banyak orang yang sakit hati atas apa yang kamu lakukan. Jadi bullshit kalau dia katakan dia tidak berdosa. Itu sama sekali tidak mungkin bisa dilakukan. Itulah saya bilang, kalau agama sudah merasa dirinya sudah ditebus, ya, Tuhannya sudah mengambil alih dosanya, ini membuat mereka berpikir hidup mereka udah paling sempurna, paling hebat, menghakimi orang lain, merasa paling benar. Ini mereka. Kalian lihat bagaimana Luga Tambunan merasa dirinya masuk surga, sehingga jadi gila. Jangan sampai, teman-teman, jangan sampai, ya. Dan untuk masalah RK sendiri, sebenarnya seharusnya orang-orang Kristen memboikot dia, memboikot, ya, karena dia mau live nggak bisa live kan pilihan dia. Kita nggak bisa cegah dia untuk nggak live. Nggak mungkin kalian ke rumahnya habis itu ambil HP-nya, matikan internetnya supaya dia nggak bisa live. Nggak bisa, teman-teman. Tapi kalian bisa mendukung dengan cara boykot RK. Jangan lagi donasi ke dia. Kenapa RK sampai sekarang nggak pulang-pulang? Karena masih ada ini, ya, masih ada uang. Coba nggak ada uang, pulang nggak dia? Ujung-ujungnya dia pasti akan nyari mana yang bisa tinggal gratis. Dan yang paling gampang ya rumah sendiri gratis kan gitu. Ujungnya dia akan pulang, tapi karena kalian support terus, kalian donasi terus, dia tinggal terus di kos-kosan, dia terus melakukan dosa-dosa perjinahannya. Dan ini semua kenapa? Karena kalian. Jadi siapa yang donasi kepada RK, itu sudah menanam dosa jariah. Dosa jariah itu kalau di Islam namanya, teman-teman. Jadi donatur-donatur RK sekarang itu gila itu dosanya tuh. Banyak sekali dosanya. Kenapa? Terus mendukung RK melakukan perselingkuhan. Oh, tapi RK bilang nggak gitu, gini-gini. Ya, terlepas dari dia bilang dia nggak selingkuh lah, ini fitnah lah, dan sebagainya. Ini sudah kadung ribut dengan istri. Istrinya sudah sakit hati. Ya udah, selesaikan gitu. Selesaikan, cerai. Kalau sudah cerai, kalian mau dukung RK, silakan. Ya, karena RK kan apologet, kita dukung. Ya silakan, tapi tunggu beres dulu. Selama belum beres, tetap salah. Salah di mata siapa? Di mata Tuhan salah. Kalian nanya sama pendeta, boleh nggak kita mendukung orang, ya, apologet Kristen yang terang-terangan sedang berselingkuh, sedang berzina ini, menelantarkan istrinya? Boleh nggak? Coba tanya. Ya. Tanya ke pendeta kalian, boleh nggak itu dilakukan?
atau tanya di pastor ya, karena Katolik ini. Saya nggak tahu ya, benaran nggak yang RK bilang bahwa Katolik sudah kasih nasihat dan Katolik mendukung apa yang dilakukan RK sekarang. Apa sebegitu depresinya orang Katolik melawan Edis, sampai RK yang sedang tersandung kasus pun masih kalian gunakan, masih kalian harapkan. Ini hancur sekali artinya. Ya, hancur sekali ajaran itu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Dan jujur, ini kita lagi pusing karena lagi persiapan mau keluar kota. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan. Ya, jadi kadang-kadang bingung kita teman-teman. Kalau keluar kota ini, ya saya ditanyain, saya bilang gini, kalau keluar kota ini ibarat kita ini membandingkan yang satu nyari dunia, yang satu cari pahala. Saya kalau keluar kota ngurusin kajian, ngurusin kegiatan-kegiatan kita ya, kegiatan untuk umat, itu 100% pahala. Ya, yang kita cari pahala. Tapi karena kita nyari pahala itu, otomatis konten saya jadi lambat, ya, madu saya jadi nggak terurus. Karena sekali lagi, madu saya tuh harus saya yang ngantarin paketnya. Kopi saya tuh harus saya yang ngantarin paketnya. Sore saya ngantar ke JNE, JNT gitu kan. Jadi terbengkalai. Ya, terbengkalai teman-teman. Kalau 1 hari 2 kali ya 2 hari ya nggak masalah gitu. Dalam sebulan mungkin 2-3 kali masih oke lah. Tapi dalam sebulan ini sudah banyak teman-teman. Sudah terlalu banyak. Dan saya hitung ya mungkin sepertiga waktu saya akan di luar. Sepertiga waktu saya tidak terurus untuk kopi dan madu saya. Nah, jadi bingung saya. Dapat pahala, hilang dunia. Ya, hilang pendapatan dari jualan. Ngejar jualan, momen ini, momen untuk dapat pahala ini nggak kembali. Karena ada beberapa kegiatan yang mungkin kalau saya lepaskan sekarang, ya saya nggak akan bisa lakukan lagi sampai kapanpun hal itu. Bisa jadi karena orangnya sudah balik ke kampung, ya, ataupun ada hal-hal yang mungkin sudah didahului oleh orang lain gitu kan. Nah, jadi memang kadang-kadang buah si malakama teman-teman. Yang paling bikin saya sedih tahu apa? Ya, tanpa dunia saya nggak akan bisa kejar akhirat saya. Karena apapun ceritanya kegiatan itu butuh biaya. Butuh biaya. Dan salah satu kelemahan di saya sendiri secara pribadi, ya kita nggak punya spender ya. Kalau mereka kan selalu bilangnya spender mereka kaya, spender mereka beginilah begitulah. Nah, kita nggak punya yang begituan. Dan ini membuat kita cukup berat. Ada 1-2 ya, netizen kita yang mendukung apa yang saya lakukan selama ini. Dan terima kasih ya. Terutama buat yang di Singapura. Terima kasih sekali atas dukungannya. Dan ada juga satu lagi ya yang luar biasa. Nah, jadi kita cuma bisa berharap dari yang beginian. Ya, semoga jualan madu kita hari ini lancar. Supaya bisa menutup 1 minggu kita nggak pulang ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sedikit informasi juga. Mobil operasional yang selalu kita pakai keluar kota ini sedang rusak. Dan saya sekarang memang lebih milih kalau keluar kota pun naik kereta api ataupun naik transportasi umum lah ya. Supaya lebih gampang. Tetapi ya, sekali lagi, kalau di kegiatan yang di Jakarta kita butuh mobil operasional dan mobil kita lagi rusak. Bagi teman-teman yang tergerak Indomisasi dapat dilakukan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.